Halo, selamat jumpa kembali pada kelas kreatif. Kali ini saya ingin lapor bahwa pada 2 hari yang lalu kita melakukan sebuah training tentang fasilitasi adaptif. Saya akan cerita tentang bagaimana alur yang kita bangun agar kita bisa belajar fasilitasi adaptif. Yang pertama sebenarnya adalah kita harus belajar dulu tentang seni fasilitasi. Fasilitasi, kita ketahui seorang fasilitator harus berperan konten netral dan pemandu atau proses guide atau pemandu proses. Nah, dengan peran yang seperti ini, kita memiliki kekuatan sekaligus juga keterbatasan. Dalam konten netral, kita sebenarnya tidak akan memiliki posisi pada apa yang disampaikan oleh para peserta. Karena itu, apa yang kita bisa lakukan adalah hanya questioning, bertanya. Karena itu, seni bertanya itu harus menjadi sesuatu yang vital. Yang kedua, ketika peserta itu menjawab, kita juga harus memahami apa yang disampaikan peserta. Apa yang menjadi concern dari peserta. Karena itu kita belajar juga listening. Jadi kita harus belajar tentang seni mendengarkan. Nah, ketika para peserta itu berinteraksi, mau tidak mau, sebenarnya kita harus melakukan apa yang disebut dengan seni observing. Jadi saya menyebutkan, ini mirip merek baju ya, Uniqlo. Jadi yang pertama sebenarnya adalah kita harus unlearning dulu kalau ingin menjadi fasilitator. Karena gangguan kita selalu ingin menasihati, ingin memberitahu, dan seterusnya. Karena itu, mau tidak mau kita harus kuasai 3 seni tadi. Questioning, ya, Q, listening, dan observing. Nah, di dalam questioning, sebenarnya kita harus juga belajar tentang apa yang disebut dengan satu sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan parafrase. Jadi di bagian listening, ketika kita harus merespon pernyataan dari peserta, mau tidak mau sebenarnya kita harus melakukan apa yang disebut dengan paraphrasing. Kenapa ini menjadi penting? Karena menjadi fasilitator, mau tidak mau kita harus juga mampu membantu peserta untuk lebih runtut, lebih jelas menyampaikan pikiran-pikirannya. Berikutnya sebenarnya adalah bahwa tidak semua orang itu juga bisa bicara dengan runtut. Karena itu, kita harus memiliki keterampilan juga yang namanya encourage. Mendorong orang untuk bisa bicara. Semuanya ini menjadi sebuah seni. Untuk pada akhirnya kita juga harus punya seni apa yang kita sebut sebagai seni summarizing, merangkum. Jadi 6 seni keterampilan ini harus terus-menerus dikembangkan. Ya, mulai dari questioning, ya kita belajar tentang bagaimana membangun level pertanyaan agar peserta lebih mudah menjawab. Yang kedua, listening, kita harus menyimak dengan aktif, tidak hanya menyimak dari apa yang dikatakan, tapi juga kita membaca apa yang disebut dengan nonverbal. Kapan tuh suara itu tinggi, atau apakah yakin, apakah ragu-ragu, apakah juga penggunaan katanya kurang tepat, dan sebagainya. Dan observing adalah mengamati perilaku, kemudian juga kita harus lihat perilaku bukan sekedar yang umum, tapi spesifik. Siapa duduk dengan siapa, siapa bicara dengan siapa, bagaimana energi para peserta. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana kita melakukan feedback jika diperlukan pada perilaku yang dianggap tidak produktif. Berikutnya tadi ada 3 hal yang lain adalah bagaimana kita belajar
untuk melakukan parafrase, kemudian melakukan, bisa juga parafrase dilanjutkan dengan probing, tapi juga bisa ya kita teruskan dengan apa yang disebut dengan summarizing. Ya, nah di tahapan itu kita bisa juga melakukan apa yang disebut dengan yang saya sebutkan tadi, yaitu encourage, mendorong. Karena banyak keterampilan fasilitasi yang lain, misalnya keterampilan stacking, ya mengurut pembicaraan. Ya, jadi agar semua orang itu bisa bicara. Itu di bagian yang pertama. Nah, di bagian yang kedua, kita belajar tentang fasilitasi dinamis. Fasilitasi dinamis adalah bagaimana kita membongkar ya percakapan-percakapan yang sangat linear menjadi lebih dinamis. Caranya bagaimana? Setiap percakapan atau konten, kita akan bicara dari sisi tadi, concern, kekhawatiran, kemudian juga kita harus bicara tentang rasional, intelektual, tentang data dan informasi. Kemudian juga kita harus bicara tentang ide-ide. Kemudian kita menyusun problem statement. Jadi di fasilitasi dinamis, problem statement justru ada di tahapan keempat. Kemudian kita masuk ke inovasi. Nah, kalau ini sudah dibangun, disinilah yang sebenarnya bibit antusiasme sudah keluar. Nah, itu kemudian dikuatkan pada vibrant facilitation. Di vibrant facilitation, kita fokus pada energi positif. Karena itu kita menggunakan appreciative inquiry, tapi juga menggunakan design thinking. Nah, disinilah kita sudah menjadi fasilitator vibrant. Bagaimana berikutnya? Berikutnya adalah di dalam menjadi fasilitator adaptif, 3 hal ini harus kuat dulu. Karena adaptif itu kaitannya dengan desain, ya, dengan proses yang terus berubah, hasil yang tidak terlampau jelas, karena semuanya kompleks, karena semuanya uncertainty, semuanya turbulensi. Karena itulah di dalam proses fasilitasi adaptif, kita kemarin belajar bagaimana sebenarnya kita memahami yang namanya sistem thinking. Bahwa sistem itu pada dasarnya malas, tidak mau bergerak. Karena itu untuk menggerakkan itu, kita harus menggunakan fasilitasi yang adaptif. Kadang perubahannya hanya di bagian ini. Mungkin berapa kali pertemuan tapi tidak ada perubahan sama sekali. Karena itulah di sini kita bicara tentang fasilitasi adaptif. Bagaimana kita bisa melakukan proses yang fleksibel, proses yang responsif, tapi juga proses yang adaptif. Jadi itu yang kita belajar di kelas terakhir ini. Banyak sekali pembelajaran, dan saya terima kasih ke kawan-kawan Asoka yang luar biasa, semangatnya luar biasa, juga hasil dari diskusinya juga luar biasa. Jadi harapannya ini akan memperkaya hasanah tentang fasilitasi yang adaptif. Itu saja kelas kreatif kali ini. Sampai jumpa pada kelas kreatif berikutnya.